Salam Guru Penggerak. Saya Maria Ildefoncia Agopianta, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Siga. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Fian tidak terima kalau dirinya dipanggil oleh temannya dengan nama orang tuanya dan dibuat bahan ejekan atau candaan. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Via. Ibu ada panggil saya, Ibu. Ya, Ibu ada perlu dengan Via. Silakan duduk, Via. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Via. Via, apa kabar? Kabar baik. Ya, saya masih tetap semangat belajar, Via. Masih, Bu. Baik. Ibu bisa minta waktunya sebentar? Bisa, Bu. Baik, terima kasih ya, Fian. Fian, Ibu dengar dari teman-temanmu, kamu habis bertengkar ya dengan dia. Iya, Bu. Saya emosi dan marah sekali, Bu. Kenapa Fian emosi dan marah sekali? Begini, dia terus-menerus memanggil saya dengan sebutan orang tua saya, Bu. Bukan hanya memanggil Ibu, tapi nama orang tua saya dijadikan sebagai bahan ejekan, Bu. Oh, begitu ya, Fian. Wajarlah kalau kamu marah dan emosi. Kalau Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga akan dibuat hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang Fian lakukan terhadap dia? Saya marah, Ibu. Saya cukup kasar kepada Tian. Saya sempat mendorongnya hingga sempat Tian jatuh. Pasti Fian berbuat seperti itu karena ada alasannya, kan? Oke. Masa saya harus diam saja ketika nama orang tua saya dijadikan sebagai bahan ejekan? Ya, wajarlah kalau Fian merasa marah karena tidak rela nama orang tua Fian dijadikan bahan ejekan oleh Tian. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya sampai memukul Tian. Ya. Sekarang coba Fian pikirkan tindakan Fian marah sampai mendorong Tian, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Menurut Fian, keyakinan kelas apa yang sudah Fian langgar?
yaitu saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ya, betul. Menurut Fian, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Fian? Penting, Ibu. Baik Fian, kalau menurut Fian itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Fian lakukan pada saat Fian sedang marah? Saya harus lebih bersabar, Ibu. Fian bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia, Ibu. Apa yang akan Fian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan marah saya ketika teman-teman saya memanggil saya dengan sebutan nama orang tua saya. Ketika itu saya akan melaporkan kepada wali kelas hingga kepada guru BK. Ya, baik, tepat sekali tindakan kamu Fian. Tetap semangat ya, tetap jalani hari-harimu dan harus bisa mengontrol emosimu lebih baik lagi. Sekarang Fian bisa kembali ke kelas. Terima kasih untuk waktunya Fian ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Fian. Permisi dulu. Silakan Fian. Selamat siang, nama saya Fian dari kelas 9A. Saya senang sekali dapat berdiskusi bersama dengan Ibu Ivon untuk mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman saya terhadap diri saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Kasus kedua. Naka, seorang murid yang biasanya berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Kali ini, Naka mengenakan seragam yang tidak beratribut lengkap. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Halo Naka, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Bagaimana pertandingan futsal antar kelompok PESWA? Senang sekali, Bu. Ramai kan? Ramai sekali, Bu. Mantap ya, luar biasa. Baik Naka, bolehkah kita ngobrol sebentar? Boleh, Bu. Terima kasih ya Naka. Naka tahu tidak kenapa ibu ajak Naka untuk ngobrol? Oh, Bu. Kenapa Naka? Karena hari ini atribut saya belum lengkap, Bu. Naka bisa cerita ke ibu kah? Kenapa hari ini Naka mengenakan seragam dengan atribut yang tidak lengkap? Ceritanya saya menukar baju saya, Bu. Baju saya dengan atribut yang lengkap kotor, Bu. Daripada saya tidak sekolah, lebih baik saya pakai baju ini, Bu. Oh, begitu ya Naka. Naka masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan bersama? Masih, Bu. Apa kira-kira Naka? Mematuhi tata tertib berseragam dengan atribut yang lengkap, Bu. Baik, menurut Naka, yang Naka lakukan ini benar atau salah? Salah, Bu. Baik Naka, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, Naka bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju toh Naka? Setuju, Bu. Naka, kita cari solusinya bersama ya Naka ya. Kira-kira menurut Naka, agar esok Naka tidak melanggar keyakinan sekolah lagi, apa yang harus Naka lakukan? Saya membeli baju dengan atribut yang lengkap, lalu menjahitnya supaya besok saya menggunakan baju dengan atribut yang lengkap, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Naka. Naka akhirnya sudah bisa menemukan solusinya. Jadi esok ibu sudah bisa melihat Naka mengenakan seragam yang lengkap dengan atributnya ya. Ya, Bu. Maaf, ya. Baik, Naka terima kasih. Sikap yang sangat baik yang sudah Naka lakukan dengan meminta maaf. Sekarang Naka sudah bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Naka. Saya Naka dari kelas 7C. Saya sangat senang dengan apa yang dilakukan Ibu Ivon. Meskipun saya melanggar keyakinan sekolah dengan menggunakan baju tanpa atribut, saya tidak dihukum. Melainkan saya diingatkan kembali dan mencari solusinya
Saya sangat senang. Terima kasih Ibu Ivon. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.